Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Dedemit. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama Literasi Horor. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Patok Kuburan. Untuk kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silahkan kunjungi link yang akan saya cantumkan di deskripsi. Dan seperti apa kisahnya, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini direkonstruksi dari penuturan Soekarno, salah satu kawan kuliahku dulu. Dia tinggal di sebuah desa di wilayah Kabupaten Es. Kala itu desanya belum banyak penghuni. Rumahnya di pinggir jalan utama penghubung dua kabupaten. Lalu lintas pun tergolong sepi. Sebagian besar warga masih sangat bergantung pada transportasi umum untuk bepergian, seperti bis antar kota dan angkutan desa. Seperti lazimnya warga yang tinggal di pinggir jalan raya, orang tua Soekarno membuka usaha warung makan. Kebanyakan pelanggannya adalah supir angkutan desa maupun truk yang singgah untuk makan dan mengasuh sejenak sembari ngopi. Warung itu buka sejak pagi hingga sore, tapi hari itu warung tutup lebih sore karena kebetulan ada beberapa sopir dan kernetnya yang masih singgah. Mereka adalah supir truk yang membawa barang dari luar provinsi menuju provinsi lain. Kabupaten Es jadi tempat singgah yang pas karena berada di tengah-tengah rute perjalanan. Setidaknya sopir-sopir itu harus menempuh perjalanan kurang lebih setengah hari lagi untuk sampai di tujuan. "Sudah banyak yang habis, Pak, makanannya?" tanya seorang sopir pada Pak Pujo, si pemilik warung. "Iya, Mas. Biasanya memang sore gini sudah tutup. Ini kebetulan ada sampean semua. Mungkin mau dilarisi semua dagangan yang masih ada," jawab Pak Pujo sambil tersenyum. "Ya, Pak. Sebentar lagi paling kami jalan. Itu teman-teman saya lagi betulin ban yang bocor," jawab si sopir. "Lebih baik nunggu habis maghrib saja, Mas, baru jalan lagi," saran Pak Pujo. Selain Pak Pujo, di warung ada Soekarno dan dua kakaknya. Adapun Bu Pujo sendiri sudah di rumah sejak habis asar. Warung itu memang terpisah jarak sekitar 500 meter dari tempat tinggal Pak Pujo dan keluarganya. Warung itu dulu adalah rumah almarhum orang tua Pak Pujo yang kemudian disulap jadi tempat usaha. Tak seberapa besar, tapi lahan di samping warung itu cukup luas untuk menampung sekitar 3 atau 4 truk. Kadang-kadang Pak Pujo dan anak-anaknya juga menginap di warung itu. "Noh, kamu pulang sekarang sekalian ke rumah Pak Giyadi, bawa ini," kata Pak Pujo kepada Soekarno sembari menyerahkan bungkusan berisi makanan. Pak Giyadi masih kerabat Pak Pujo. Orang tua itu tinggal sendirian di sebuah rumah tak jauh dari warung. Rumah itu sebenarnya berada di antara warung dan rumah Pak Pujo, tapi lokasinya menjauhi jalan raya. Soekarno harus belok ke barat, berjalan melewati beberapa petak sawah dan kebun kelapa untuk sampai di sana. Ada beberapa rumah di situ. Rumah Pak Giyadi yang paling besar. "Iya, Pak, saya ke sana sekarang," kata Soekarno pada bapaknya. "Dari sana langsung pulang lu ya," jawab Pak Pujo mengingatkan anaknya itu. Soekarno pun berangkat, sedangkan kedua kakaknya membantu ayahnya beres-beres di warung. Dasar memang Soekarno ini agak bandel. Habis dari rumah Pak Giyadi, dia tak segera pulang, melainkan terus masuk ke sisi barat kampung menuju rumah temannya Rianto.
Kedua remaja itu lalu menuju ke tengah area persawahan, berburu burung gemak yang populasinya masih banyak. Namun agaknya sore itu keduanya sedang apes. Sudah beberapa kali mengintai, tak satupun burung tertangkap. Akhirnya mereka pulang karena hari sudah malam. Keduanya berpisah di pertigaan jalan desa. Soekarno mengambil jalan pintas melewati jalan kecil tak jauh dari kebun kelapa. Jalan itu berujung di pinggir sungai kecil tak jauh dari belakang rumahnya. Sambil berjalan dia membayangkan pasti di rumah akan dimarahi orang tuanya seperti hari-hari sebelumnya. Pasti sama seperti kemarin. Yang penting besok bantu-bantu di warung. Pasti bapak tak marah lagi, gumamnya. Baru sebentar dia melamun, tiba-tiba dari arah kiri dia berjalan, muncul sosok putih dari balik rimbun pepohonan lamtoro yang banyak tumbuh di sepanjang jalan itu. Soekarno yang refleks melirik ke arah datangnya sosok itu, dibuat kaget bukan kepalang. Dilihatnya wujud seperti manusia berambut kusut panjang menutupi wajah, tapi wujudnya hanya sebatas perut ke atas tanpa tangan. Sedangkan ke bawah seperti berbentuk asap tipis tembus pandang. Tubuh Soekarno langsung kaku, lidahnya keluh, sulit mengeluarkan suara. Hanya napasnya yang terengah-engah berpacu dengan degup jantungnya. Bahkan saat sosok itu melayang pelan ke arahnya, hingga bertabrakan menembus tubuhnya yang membatu. Wush, menghempas diiringi suara cekikik. Ya, baru itu seumur-umur aku merasakan merinding dari jempol kaki sampai ubun-ubun. Masih merinding kalau ingat sekarang, katanya saat menceritakan kisah itu padaku. Menurutnya, setelah menabrak tubuhnya, sosok itu terus melayang menuju persawahan, lalu hilang di balik belukar yang tumbuh membatasi area sawah dengan sungai saluran irigasi. Di seberang sungai itu ada tegalan yang langsung berbatasan dengan alas jati. Aku langsung lari sekenceng-kencengnya agar cepat sampai rumah. Untung tak kulihat wajahnya, atau mungkin memang tidak punya wajah. Yang di pikiranku hanya bagaimana cepat menjauhi tempat itu, katanya. Sampai di rumah, Soekarno langsung menceritakan kejadian itu kepada kakaknya. Bapaknya rupanya belum pulang, sedangkan ibunya sudah tidur karena memang sejak sore tadi kurang sehat. Makanya jangan suka nyepelekan nasihat bapak, kata kakaknya itu. Tapi beneran ini mas, aku takut diikuti sampai kemari. Malam ini aku tidur di kamarmu ya mas, kata Soekarno merengek ke kakaknya. Ya sudah, kita tunggu bapak pulang dulu saja, jawab kakaknya. Soekarno sedikit lega meskipun dia tahu kakaknya itu juga gundah mendengar ceritanya. Tapi dia sendiri masih ngeri. Pikirannya dibayangi sosok menyeramkan yang dilihatnya. Hatinya tak tentram, was-was mengawasi sekeliling. Hampir tengah malam saat Pak Pujo sampai di rumah, Soekarno dan kakaknya masih berada di ruang tengah, tiduran beralas tikar sambil menonton TV. Pak Pujo tak segera masuk rumah tapi memanggil dari luar sambil mengetuk pintu. Wah, kenapa ini pak? Kok bajunya kotor sekali seperti kena darah? Tanya Suryadi yang menyongsong bapaknya di depan pintu. Bapak habis nolong orang kecelakaan. Sekarang ambilkan baju dan handuk di belakang. Bapak mau bersih-bersih di jeding luar, kata Pak Pujo pada anaknya itu. Soekarno yang ikut keluar bergegas mengambil baju dan handuk. Ada siapa Tono? Tanya Bu Pujo saat melihat anaknya mencari baju di lemari. Rupanya dia terbangun setelah tertidur sejak sore tadi karena masuk angin. Bapak bu, baru pulang minta diambilin baju. Kotor kena darah habis nolongin orang kecelakaan, jawab Soekarno. Oh ya sudah segera ambilkan. Ibu tak bikin minum buat bapak, kata Bu Pujo.
Nyali Soekarno sebenarnya langsung ciut begitu mendengar kata kecelakaan. Apalagi melihat noda bekas darah yang cukup banyak di baju bapaknya. Baru tadi dia bertemu Memedi, sekarang harus melihat lagi hal yang menyeramkan. Setelah memberikan pakaian dan handuk kepada bapaknya, Soekarno kembali masuk rumah. Bapaknya melarang dia dan kakaknya ikut keluar rumah. "Kalian temani saja ibumu, bapak nanti pergi lagi sebentar. Jangan dikunci pintunya," perintah Pak Pujo pada anaknya. Tak berapa lama terdengar suara motor Pak Pujo perlahan menjauh. "Loh, kemana lagi tuh bapakmu, noh?" tanya Bu Pujo. "Tadi katanya pergi sebentar, Bu," jawab Soekarno. Bu Pujo hanya bisa menduga-duga kemana suaminya pergi. Memang benar, tak lama kemudian suara motor Pak Pujo kembali terdengar memasuki halaman. Dia lalu masuk rumah. "Dari mana toh, Pak? Kok pergi lagi?" tanya Bu Pujo. "Buang baju kena darah. Tadi ada kecelakaan, Bu. Gak jauh dari rumah Kang Jio," katanya sambil duduk di dekat istrinya. "Lah siapa Pak yang kecelakaan? Tabrakan?" tanya Bu Pujo penasaran. Kedua anaknya juga ikut mendengarkan, menunggu cerita dari bapak mereka. "Aku juga tidak kenal, orang jauh. Makanya tadi aku dan beberapa warga melapor ke Polsek. Setelah membawa orang itu ke RSUD," kata Pak Pujo. Sore itu sehabis membereskan warung, Pak Pujo dan kedua anaknya pulang. Suryadi langsung ke rumah, sedangkan Pak Pujo mengantar Suryani ke rumahnya. Anak tertua itu sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di desa lain yang tak begitu jauh. Suaminya bekerja di pabrik jamu di kabupaten lain, sedangkan Suryani sendiri ikut bantu-bantu bapaknya berjualan di warung. Selain suaminya, di rumah itu juga tinggal adik iparnya yang masih sekolah SMA. Setelah mengantar Suryani, Pak Pujo bergegas pulang. Setelah tikungan batas desa, dia melihat beberapa warga di pinggir jalan raya. Dia pun segera menghampiri kerumunan itu. Ternyata ada kecelakaan. Laki-laki belum terlalu tua, luka parah, apalagi di bagian kepala dan tangan. Waktu aku lewat, kejadiannya belum lama, dan orang itu masih merintih-rintih, kata Pak Pujo. Warga memutuskan untuk segera membawa orang itu ke rumah sakit. Pak Pujo ikut membopong orang itu ke mobil pikap milik seorang warga sekitar dan segera membawanya ke RSUD bersama seorang korban lainnya yang hanya luka ringan. Kasihan sekali, orang yang luka parah itu akhirnya meninggal di rumah sakit, tutur Pak Pujo. Aku dan warga lain langsung melapor ke Polsek, lalu pulang mengambil motor yang sebelumnya kutitipkan di rumah Kang Jio. Menurut salah satu saksi mata, peristiwa itu terjadi selepas Isya. Orang itu mengendarai motor. Dia berusaha mendahului sebuah truk. Naas, dari arah yang berlawanan muncul mobil pickup yang langsung menyerempet motornya. Pengendara motor itu jatuh dan terseret. Pengemudi pickup yang kaget membanting ke kiri dan masuk ke area persawahan. Pengemudinya terluka tapi tidak parah. Sopir itu juga ikut ke kantor polisi bersama warga setelah diperiksa di RSUD. Sedangkan kendaraannya masih ringsek di tengah sawah. Mendengar cerita bapaknya itu, jantung Soekarno makin berdebar-debar. Pikirannya kemana-mana. Apakah ada hubungannya sama demit yang kulihat tadi? Waktunya sepertinya juga tak berselang lama. Arah datangnya pun kalau dirunut, agaknya menuju ke lokasi kecelakaan itu, batinnya. Sebenarnya Soekarno ingin menceritakan kejadian yang dialaminya di jalan desa tadi kepada bapaknya. Tapi dia sendiri justru semakin takut kalau harus membicarakan peristiwa itu setelah apa yang terjadi malam ini. Belum lagi kemungkinan bapaknya marah karena jadi tahu kalau dia malah keluyuran setelah dari rumahnya Pak Digiadi. "Ah, tidak apa-apa. Besok saja di warung aku cerita ke bapak. Toh, Mas Yadi mungkin sudah bilang ke bapak," katanya dalam hati.
Siang itu sepulang sekolah, Soekarno langsung menuju warung bapaknya. Warung itu sedang ramai. Lumrah karena biasanya siang-siang begini banyak sopir angkot yang singgah makan sebelum narik lagi sampai sore. Soekarno segera berganti pakaian, lalu makan. Dia duduk di samping warung bersama beberapa supir angkot yang sudah akrab dikenalnya. Nimbrung ngobrol. "Gurumu gimana kondisinya sekarang, No?" tanya Mas Wardi pada Soekarno yang duduk di depannya. "Guruku siapa toh, Mas? Memang kenapa?" jawab Soekarno. "Lah, gimana toh? Gurumu Pak Endro semalam kan jatuh dari motor di tikungan sana," kata Mas Wardi sambil menunjuk. "Wah, baru tahu aku. Tadi di sekolah nggak dengar kabar itu. Dirawat di mana, Mas? Gimana keadaannya?" tanya Soekarno. "Aku juga cuma dengar kabar dari Lek Jio tadi pagi. Dia naik angkotku. Katanya semalam dibawa ke RSUD. Tangan dan kakinya patah," kata Mas Wardi. Menurutnya Pak Endro kecelakaan tunggal. Mungkin karena licin habis hujan. Atau bisa jadi masih ada sisa oli bekas kecelakaan 2 hari lalu itu di lokasinya hampir sama. Sambung Lek Daryono dari dalam warung. Ternyata dia ikut mendengarkan obrolan di luar. "Atau ada yang iseng cari tumbal di situ, Kang? Masa kejadian 2 kali di tempat yang sama dalam waktu berdekatan?" timpal Lek Gondo. Ucapannya sontak menarik minat orang-orang di warung itu. "Ah, yang bener aja, Ndoh. Masa iya ada yang seperti itu?" timpal Lek Daryono. "Lah, sekarang kalau dipikir-pikir, ini ada 2 kecelakaan di tempat yang sama. Malah ada yang meninggal. Terus, apa kita nggak curiga ada yang ngusil?" kata Lek Gondo. Omongan Kang Gondo itu ada benernya juga. Mungkin memang perlu manggil kiai. Kalau memang benar ada seperti itu, biar segera dimusnahkan. Kalaupun tidak, ya biar didoakan agar semua yang lewat selamat, kata Mas Wardi. Ya memang rencananya begitu. Tapi pagi itu Kang Jio pergi ke rumah saudaranya. Katanya kenal dengan salah satu kiai. Mereka mau minta bantuan, kata Pak Pujo yang ternyata sudah lebih banyak tahu tentang masalah itu. "Tadi aku ketemu dia di dekat pasar kota. Katanya malam ini juga mau dilihat. Malah sudah dirembuk sama Pak Lurah. Nanti sore mulai dari rumah Kang Jio," ujar Pak Pujo panjang lebar. Menurutnya ada salah satu pemuda desa, Gunadi namanya, yang melihat sesuatu yang aneh pada malam sebelum kecelakaan yang pertama. Dia pulang berburu gemak. Dia melihat 2 orang berboncengan dengan motor mondar-mandir di jalan itu. Mereka sempat berhenti di tugu dekat tikungan. Salah satu orang itu lalu turun dan seperti menaruh sesuatu di pinggir jalan. Orang itu lalu menyalakan api yang segera dipadamkan lagi dan tinggal asap. Gunadi mengira orang itu sedang menyalakan rokok saja. Makanya dia langsung pulang dan tak mempedulikan kedua orang itu lagi. Baru setelah beberapa hari kemudian, dia mendengar kabar kecelakaan di lokasi itu. Karena curiga, dia bercerita kepada Pak Leknya yang tinggal tak jauh dari lokasi kecelakaan. "Lah ya Kang Jio itu," jelas Pak Pujo kepada orang-orang di warungnya yang kini berkumpul, menyimak. "Wah, aku harus ikut nanti sore ini. Penasaran aku," kata Lek Gondo. "Sama Ndoh, aku ya ingin ikut melihat juga," sahut Lek Daryono. "Ya nanti sore paling habis maghrib atau isya di rumah Kang Jio," kata Pak Pujo. Benar saja, sore itu sehabis isya rumah Kang Jio sudah ramai warga. Soekarno dan kakaknya Suryadi datang juga setelah mendapatkan izin dari bapaknya. Pak Pujo sendiri justru tak bisa datang karena mengantar Bu Pujo periksa ke Mantri Kesehatan di dekat kecamatan karena flu berat. Di rumah Kang Jio juga sudah ada Pak Lurah dan Pak Kiai. Mereka masih bercakap-cakap.
tak langsung memeriksa lokasi kecelakaan. Pak Kiai ternyata sudah sempat lewat tempat itu sore tadi. Katanya memang merasa ada hawa yang tidak enak. Kata Soekarno menceritakan kejadian malam itu. Pak Kiai minta dicarikan daun kelor. Lalu berangkatlah kami ke lokasi. Ada banyak warga yang ikut. Menurut Soekarno, sesampainya di lokasi, Pak Kiai meminta warga untuk bersama-sama berzikir. Sedangkan dia sendiri langsung menuju ke dekat tugu. Beliau lalu berjongkok dan membaca doa. Lalu dengan hati-hati mengaduk tanah gembur di pinggir jalan. Tak berapa lama beliau terlihat mengangkat sebuah benda yang sepertinya tertimbun tanah. Sepertinya sebuah kayu. Papar Soekarno. Pak Kiai lalu meletakkan benda itu di atas daun kelor. Kami yang segera mendekat baru mengetahui kalau yang diambil itu adalah sebilah kayu. Tapi setelah diamati lagi, ada tulisan di permukaan kayu itu, nama dan angka. Barulah kami semua paham bahwa kayu itu berasal patok kuburan. Ada nama, ada tanggal lahir dan meninggal. Merinding aku mengingatnya, kata Soekarno. Namun, patok itu ternyata sudah tidak utuh. Nama lengkap dan tanggal yang tertulis tidak lengkap. Sisi kanan patok sudah patah, entah hilang di mana. Menurut orang-orang, itu menjelaskan kenapa dua korban kecelakaan di tempat itu terluka parah. Di tubuh bagian kanan saja, kata Soekarno. Tapi menurutnya Pak Kiai tidak menjelaskan banyak soal itu. Beliau hanya meminta warga untuk membersihkan tempat itu besok. Adapun patok yang ditemukan itu akan dikubur di pemakaman umum terdekat malam itu juga. Pak Kiai sendiri yang memimpin. Aku tak ikut ke pemakaman, takut, kata Soekarno. Tapi menurutnya ada hal yang membuatnya kaget malam itu. Tiba-tiba saat melihatku, Pak Kiai mendekat dan bilang, "Yang nurut sama orang tua ya, Leh. Banyak berdoa minta perlindungan Tuhan." Beliau lalu tersenyum dan menepuk punggungku. Aku sendiri heran, tapi tiba-tiba aku teringat peristiwa beberapa hari sebelumnya saat aku bertemu sosok menakutkan di jalan dusun. Apa Pak Kiai tahu? Aku langsung lemas seperti mau pingsan, pungkas Soekarno. Oke teman-teman, ceritanya selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya tetap di channel Kisah Dedemit.